Aceh, provinsi yang dijuluki dengan daerah modal ini, banyak meninggalkan beribu peradaban dan sejuta misteri yang dialami oleh masyarakat Aceh sendiri. Salah satunya adalah situs sejarah Rumah Gedung di Pidi yang menyimpan nestapa yang tidak terlupakan dengan korban yang tidak sedikit dikala konflik Aceh berkecamuk beberapa tahun silam. Namun sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu tombol subscribe dan lonceng agar kamu selalu mendapatkan informasi terbaru tentang sejarah Aceh yang kami sajikan. Rumah Gedung berada di Desa Bili Arun, Kecamatan Gelompang 3, Pidi. Sebuah bangunan rumah tradisional Aceh itu telah menyimpan dendam yang kini telah dihapus dalam pandangan mata setelah dibakar massa. Walaupun berbentuk rumah adat Aceh, namun bangunan itu sangat angker kala itu dan populer di kalangan masyarakat Aceh dengan ungkapan Rumah Gedung. Rumah itu terkenal seantero Aceh setelah dijadikan sebagai pos taktis oleh pasukan Kopassus. Keberadaan Rumah Gedung itu turut dijadikan sebagai kamp konsentrasi militer selama pembelakuan daerah operasi militer. Di Rumah Gedung itu, jejak-jejak kekerasan dan penganiayaan terhadap masyarakat sipil atau mereka yang dituding terlibat gerakan pengacau keamanan direkam hebat. Sungguh sangat sedikit sekali tawanan yang dibawa ke sini tidak mengalami penyiasaan dan kekerasan. Sosok rumah adat Aceh yang telah ternoda itu merupakan milik keturunan salah seorang bangsawan. Berdasarkan penelusuran, beberapa sumber menyebutkan bahawa Rumah Gedung tersebut, menurut Alkisah dari penuturan ahli waris Rumah Gedung ini, dibangun pada tahun 1818 Masehi oleh Ampun Raja Lam Kuta, putra seorang ulai balang yang tinggal di rumah raya sekitar 200 meter dari Rumah Gedung. Pada masa penjajahan oleh Belanda, rumah tersebut sering digunakan sebagai tempat pengatur strategi perang yang diperakasai oleh Raja Lam Kuta bersama rekan-rekan seperjuangannya. Namun Raja Lam Kuta akhirnya tertembak dan cahit saat digelarkan aksi kepung yang dilakukan oleh tentara Marsosa di Pulau Cai, Kemala berkat adanya informasi yang didapat dari informan atau di Aceh disebut dengan cuak. Jasadnya Raja Lam Kuta dikuburkan di pemakaman Raja-Raja di Desa Arun yang tidak jauh dari Rumah Gedung. Juga disebutkan dari beberapa sumber bahawa tidak berhenti begitu saja. Perjuangan Raja Lam Kuta, adiknya Tengku Cut Ahmad, akhirnya mengambil alih lagi ketika baru berusia 15 tahun untuk memimpin perjuangan. Namun beliau juga cahit ditembak oleh Belanda yang mengepung Rumah Gedung. Pada masa-masa berikutnya, Rumah Gedung ditempati secara berturut-turut oleh Tengku Kejurun Rahmat, Tengku Kejurun Husin dan Tengku Kejurun Gadei. Selanjutnya pada masa Jepang masuk dan menjajah Indonesia hingga merdeka, rumah tersebut ditempati oleh Tengku Raja Umar, iaitu Kejurun Umar, anak dari Tengku Kejurun Husin. Setelah Tengku Raja Umar meninggal, rumah ini ditempati oleh anaknya Tengku Muhammad. Pengurusan Rumah Gedung sekarang ini dipercayakan kepada Cut Maidawati, anaknya dari Tengku Rahman, mewarisi rumah tersebut berdasarkan musyawarah keluarga, dan ayahnya yang bernama Tengku Ahmad alias Ampun Muda yang merupakan anak Tengku Kejurun Gadei. Nah, demikianlah sepintas sejarah Rumah Gedung di Pidi. Rakan mertua, jika ada saran dan masukan, komen di bawah ya.